Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih teman-teman bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yang sangat menarik dan merupakan salah satu buku yang dapat kita yang memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya sangat berfungsi juga bagi masa depan kita nih teman-teman. Buku apa itu? Ini adalah buku Bicara Itu Ada Seninya yang ditulis oleh Oh Suyang. Nah, di sini juga telah kita lihat terdapat logo bestseller di bukunya, dan kemudian salah satu hal yang membuat buku ini menjadi istimewa adalah penulisnya ini teman-teman. Nah, penulisnya itu bernama Oh Suyang. Nah, penulisnya ini berasal dari Korea Selatan yang merupakan salah satu pakar pembicara di Korea Selatan nih. Selain itu, Oh Suyang juga telah terbukti telah mengubah telah mengubah gaya bicara banyak orang yang dulunya buruk menjadi lebih baik teman-teman. Nah, oleh karena itu, buku ini merupakan satu buku yang sangat menarik untuk kita baca karena dari penulisnya saja ini merupakan penulis yang sudah ahli teman-teman sekalian. Nah, di buku ini kita diajarkan beberapa cara teknik berbicara agar cara berbicara kita lebih nyaman dipandang, lebih baik, dan cara komunikasi kita itu gampang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adapun teknik-teknik yang diajarkan itu dalam buku ini yang pertama adalah pentingnya berbicara efektif. Nah, apa sih pentingnya berbicara efektif itu? Di mana penulis menjelaskan bahwa komunikasi itu bukan tentang apa yang kita sampaikan, namun tapi bagaimana kita menyampaikan apa yang kita sampaikan nih teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita harus memperhatikan gestur tubuh, gestur tangan, hingga nada-nada yang akan kita keluarkan pada saat berbicara dengan orang lain, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kenyamanan kita dan kenyamanan orang-orang yang melihat kita berbicara itu menjadi lebih baik nih teman-teman, sehingga relasi atau komunikasi yang kita jalani itu berjalan dengan baik tanpa adanya rasa bosan yang timbul dari orang-orang yang mendengarkan pembicaraan kita nih. Nah, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Nah, selain berbicara teman-teman, ternyata mendengarkan aktif juga merupakan salah satu poin yang sangat penting ketika kita ingin berbicara. Kenapa? Karena menurut Sayang, kemampuan bicara yang baik itu harus diiringi dengan kemampuan yang mendengarkan yang baik. Kenapa? Karena kita juga harus mendengarkan apa pendapat yang dimiliki oleh orang yang kita temani berbicara nih. Ketika kita berbicara, kita harus memberikan respect kepada orang yang berbicara pula kepada kita. Di buku ini kita diajarkan teknik, yaitu kita mengangguk dari apa yang orang lain katakan seakan-akan kita mengerti, dan atau lebih baik lagi ketika kita mengerti dan mengulang apa yang orang lain katakan kepada kita nih teman-teman sekalian, sehingga orang yang kita temani bicara itu merasa nyaman terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya adalah di buku ini juga kita diajari untuk bagaimana kita mengatasi rasa gugup ketika kita berbicara di depan banyak orang nih. Nah, tipsnya itu teman-teman, kita diajar cara mengatur nafas kita agar kita menjadi lebih tenang. Dan selain itu kita juga diajar untuk memperbanyak latihan, karena dengan adanya latihan kita dapat memaksimalkan salah satu tujuan kita nih. Nah, jadi dengan persiapan matang tersebut, rasa gugup yang akan menghantui kita nantinya itu akan berkurang teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dari latihan yang kita lakukan tadi nih. Nah, selain itu teman-teman sekalian, mencairkan suasana juga merupakan salah satu teknik yang diajarkan oleh buku ini. Nah, kita dapat mencairkan suasana itu dengan memberikan teks anekdot mungkin atau teks cerita, sehingga orang-orang yang mendengarkan kita itu tidak merasa bosan dan lebih mudah dipahami oleh mereka, ataupun dapat mencairkan suasana mereka sehingga dapat menghilangkan rasa bosan ketika kita berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita nih. Jadi mungkin itu saja poin-poin poin-poin penting yang diceritakan oleh buku ini. Jadi menurut saya buku ini sangat baik karena mungkin yang saya jelaskan tadi itu merupakan penjelasan secara singkat, tidak menyeluruh. Namun ketika Anda membaca buku ini, maka Anda dapat memahami, wah ternyata begini ya cara berbicara, begini ya cara mengatasi
rasa gugup dan sebagainya. Namun kekurangannya adalah di dalam buku ini lebih banyak menjelaskan tentang budaya-budaya yang ada di Korea, sehingga kita mungkin harus beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada yang dituliskan oleh penulis buku ini, teman-teman sekalian. Jadi menurut selain kelebihan dan kekurangan, saya merekomendasikan buku ini. Kenapa? Karena tentunya berbicara merupakan salah satu keterampilan yang harus kita pelajari dan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena manusia itu, teman-teman sekalian, tidak akan luput dari berbicara. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pendapat lain dari buku ini, silahkan dikembangkan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.